Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data ataupun variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jenis uji normalitas yang pertama adalah Ci-kuadrat. Ci-kuadrat digunakan untuk mengetahui apakah data atau residual berdistribusi normal dengan cara membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan jumlah buka kurung OI dikurang EI tutup kurung dibagi EI. Dari rumus tersebut, keterangannya yaitu yang pertama X kuadrat yaitu nilai X kuadrat dan yang kedua OI sama dengan nilai observasi. Yang ketiga, EI sama dengan nilai expect atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N. Dan yang terakhir, N yaitu banyaknya angka pada data tabel frekuensi. Slide selanjutnya yaitu langkah uji Ci-kuadrat. Yang pertama adalah menentukan kelas interval data. Yang kedua, menghitung frekuensi observasi atau FO dan frekuensi harapan atau FE. Yang ketiga, menghitung nilai Ci-kuadrat atau X kuadrat. Dan yang terakhir adalah membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel atau nilai signifikansinya. Dengan kriteria pengujian hipotesis yang pertama, jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan kriteria yang kedua yaitu jika nilai X hitung lebih besar dari nilai X kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Pada slide ini akan membahas soal dari uji normalitas pada jenis Ci-kuadrat. Yaitu, soalnya adalah diketahui data nilai matematika dari 32 mahasiswa dalam menyelesaikan ujian statistik adalah sebagai berikut. Dilihat dari tabel tersebut, kita akan menentukan yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya. Yang pertama yaitu HO sama dengan data berdistribusi normal dan HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu menentukan nilai uji statistik dengan rumus jangkauan atau J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat dari data tabel di atas, data terbesarnya adalah 95 dan data terkecilnya adalah 32. Maka J sama dengan 95 dikurang 32 sama dengan 63. Dan cara yang ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas atau K. Banyak kelas rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N di sini adalah banyaknya data. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32 sama dengan hasilnya itu 1 ditambah 4,97 dan hasil akhirnya adalah 5,97. Kita bulatkan menjadi 6. Yang keempat adalah menentukan panjangnya kelas. Panjang kelas rumusnya adalah J dibagi K. J tadi sudah diketahui adalah 63 dan K-nya itu sudah diketahui adalah 6. Maka J sama dengan 63 dibagi 6 adalah 10,5. Kita bulatkan menjadi 11, maka nilai P-nya adalah 11. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kita sudah mengetahui nilai dari banyaknya kelas yaitu 6 dan panjang kelas adalah 11. 6 ini kita akan melihat untuk datanya ada 6 yaitu 30, 41, 52, 63, 74, dan 85. Untuk panjang kelasnya, untuk rentang datanya yaitu 30 sampai 40 itu rentang datanya nanti ada 11. Nah, selanjutnya itu adalah 41 sampai 51, 52 sampai 62, 63 sampai 73, 74 sampai 84, dan 85 hingga 95. Tabel selanjutnya adalah titik tengah. Titik tengah atau K itu kita cara menghitungnya adalah 30 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya nanti 35. Selanjutnya itu 41 ditambah 51 dibagi 2 hasilnya 46, 52 ditambah 62 dibagi 2 hasilnya 57, 63 ditambah 73 dibagi 2 hasilnya 68, 74 ditambah 84 dibagi 2 hasilnya 79, dan 85 ditambah 95 dibagi 2 hasilnya 90. Tabel selanjutnya yaitu frekuensi atau FI. Ini kita melihat dari data soal sebelumnya. Nanti rentang data 30-40 itu ada 4 data, 41-51 ada 5 data, dan 52-62 ada 7 data, 63-73 ada 8 data, 74-84 ada 5 data, dan yang terakhir 85 sampai 95 ada 3 data. Maka tabel selanjutnya adalah
FI dikali K. FI yaitu 35 dikali 4 hasilnya 140, 46 dikali 5 hasilnya 230, 57 dikali 7 385, 68 dikali 8 544, 79 dikali 5 395, dan yang terakhir 90 dikali 3 hasilnya 270. Maka hasil akhirnya adalah total dari seluruh FI dikali K yaitu 1978. Tabel selanjutnya yaitu X kuadrat. X kuadrat adalah 35 dikuadratkan hasilnya adalah 1225, 46 dikuadratkan adalah 2116, 57 dikuadratkan 3249, 68 dikuadratkan 4624, 79 dikuadratkan 6241, dan yang terakhir 90 dikuadratkan jadi 8100. Tabel selanjutnya adalah FI dikali K kuadrat, yaitu 4 dikali 35 yaitu 4 dikali 1225 yaitu 4900, 5 dikali 2116 yaitu 10580, 7 dikali 3249 hasilnya 22743, 8 dikali 4624 hasilnya 36992, 5 dikali 6241 adalah 31205, dan yang terakhir 3 dikali 8100 yaitu hasilnya 24300. Maka hasil jumlah keseluruhan adalah 130.720. Selanjutnya, mencari nilai standar deviasi. SD itu singkatan dari standar deviasi, yaitu rumusnya adalah akar kuadrat jumlah FI dikali XI dikuadratkan 2 dibagi N dikurang hasil akhir FI dikali XI dibagi 2 dibagi N tutup kurung kuadrat kita kuadratkan, yaitu sama dengan hasil yang itu 12.720 dibagi 32 dikurang 1978 dibagi 32 lalu dikuadratkan, yaitu hasilnya adalah akar kuadrat 264,21, yaitu hasil akhirnya adalah 16,25. Selanjutnya, membuat dan melengkapi C kuadrat. Pada tabel, bagaimana cara mendapatkan nilai Z? Z sama dengan batas kelas min X rata-rata per standar deviasi. Nah, dari tabel ini kita dapatkan nilai C kuadrat X pangkat 2 sama dengan 2,6831. Perhitungan Z yang selanjutnya, kita ambil batas kelas atau BK pada baris pertama yaitu 29,5 sampai 40,5. Untuk batas kelas 29,5, rumusnya Z sama dengan batas kelas min X rata-rata per standar deviasi, sama dengan 29,5 min 61,81 per 16,25, sama dengan min 1,98. Untuk batas kelas 40,5, rumusnya sama dengan 40,5 min 61,81 per 16,25, sama dengan min 1,31. Nah, setelah mendapat nilai Z, carilah luas 0 sampai Z menggunakan tabel Z. Untuk Z sama dengan min 1,98 dilihat di tabel Z, didapat 0,4761. Untuk nilai Z, 1 min 1,37 dilihat di tabel Z, didapat 0,4049. Bagaimana mencari luas tiap kelas interval? Pertama, kita ambil luas 0 sampai Z pada baris pertama, yaitu 0,4761 dan 0,4049. Maka, luas tiap kelas interval 0,4761 min 0,4049 sama dengan 0,0612. Ketentuannya,
Apabila tandanya sama, maka dikurangi. Apabila tandanya berbeda, maka ditambahkan. Selanjutnya, lanjutkan menghitung tiap kelas interval pada baris selanjutnya. Lalu, bagaimana mencari frekuensi yang diharapkan? Kita ambil luas tiap kelas interval pada baris pertama. EI sama dengan luas tiap kelas interval dikali N atau jumlah responden. Sama dengan 0,0612 dikali 32. Sama dengan 1,9584. Lakukan begitu untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada ujian normalitas linear. Metode linear menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Selanjutnya ada gambar berisikan kolom-kolom. Di kolom pertama ada nomor dengan jumlah data, lalu kolom kedua ada XI, kolom ketiga ada Z sama dengan XI dikurang X per XD, kolom keempat ada F buka kurung X, di kolom ke-5 ada S buka kurung X, di kolom terakhir ada Fx dikurang Sx. Lalu ada keterangan XI angka pada data, Z sama dengan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Yang ketiga ada Fx adalah probabilitas kumulatif normal. Yang terakhir ada Sx adalah probabilitas kumulatif empiris. Lalu ada persyaratannya. Yang pertama, data berskala interval atas rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Di kolom ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Selanjutnya ada signifikansi. Signifikansi uji nilai Fx kurang Sx sebesar dibandingkan nilai tabel Lilliefort. Yang pertama, jika nilai Fx dikurang Sx tersebar dibandingkan kurang dari nilai Lilliefort, maka HO akan diterima dan HA ditolak. Jika Fx dikurang Sx tersebar lebih besar dari nilai tabel Lilliefort, maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini ada contohnya. Berdasarkan data uji statistik dari 18 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut: 46, 57, 52, 63, 70, 48, 52, 52, 52, 54, 46, 65, 15, 68, 71, 61, 69, 61, 65, dan 68. Selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusikan normal. Penyelesaiannya, yang pertama, hipotesis HO, populasi nilai ujian statistik berdistribusikan normal. H1, populasi nilai ujian statistik tidak berdistribusikan normal. Dan nomor kedua, nilai A sama dengan nilai signifikansi yaitu 5% menjadi 0,05. Selanjutnya nomor 3 ada statistik penguji. Di sini kita bisa melihat gambar dan berisikan garis dan kolom. Di kolom pertama ada nama yang berisikan jumlah mahasiswa mata pelajaran statistik berisikan 18.
Lalu di kolom kedua ada HI, adalah jumlah nilai mahasiswa statistik yang kita sudah urutkan dari yang kecil ke yang besar. Lalu di kolom ketiga ada Z sama dengan XI dikurang X per SD. Pertama, kita cari rata-rata dulu untuk X. X itu rumusnya X sama dengan XI per N. Dari tabel XI itu kan ada nilai-nilai mahasiswa dari 45 sampai 71 dan jumlah datanya ada 18. Jumlah XI adalah 1097. Maka rumusnya X sama dengan 1097 per 18 sama dengan 60,94. Lalu kita mau hitung SD-nya dulu dengan rumus akar XI kurang X pangkat 2 per N kurang 1. Hasil perhitungannya SD sama dengan 10,96. Lalu kita pakai rumus Z. Z rumusnya Z sama dengan XI dikurang X per SD. Dan perhitungannya itu kayak Z sama dengan 45 dikurang 60,94 per 10,96. Hasilnya minus 15,94 per 10,96. Dan kalau hasil minus 1,4577. Lalu contoh XI 52, yaitu Z sama dengan 52 dikurang 60,94 per 10,96. Dan kalau hasil minus 8,94 per 10,96 dan hasilnya minus 0,6985. Maka angka minus 0,6985 muncul 2 kali karena meski 52 ada 9 data. Di kolom selanjutnya kita mencari fx. Fx itu setelah mendapatkan nilai Z, langkah selanjutnya adalah mencari nilai fx menggunakan tabel distribusi normal sesuai dengan nilai Z yang diperoleh. Contohnya itu kayak Z sama dengan minus 1,46, maka fx-nya itu 0,0721. Lalu kita di tabel selanjutnya menentukan nilai sx dengan rumus xx sama dengan nomor urut data per n. Nilai sx itu diperoleh dengan membagikan nomor urut data dengan jumlah seluruh data. Contohnya sx sama dengan 1 per 18 memperoleh hasil 0,0556. Di kolom terakhir kita menghitung selisih X dikurang SX. Selisih antara SX dan SX dihitung untuk setiap data. Kemudian diambil dari nilai absolutnya. Selanjutnya, di nomor 4 ada derajat bebas. DF tidak diperlukan. Nomor 5, nilai tabel, nilai kuantil penguji di level yaitu A sama dengan 0,05 dan N sama dengan 18 yaitu 0,2000. Tabel diferensial pada lampiran. Lalu ada nomor ini biar digunakan, yaitu menggunakan rumus 0,149 kurang dari 0,2000 berarti KO diterima, KA ditolak. Lalu nomor 7 ada kesimpulan populasi nilai ujian statistik berdasarkan distribusi normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.